Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik, untuk video kita kali ini adalah tentang materi nikah ya. Tentang materi nikah ya. Ini ditujukan untuk kita ya, selaku semua saja yang sebelum menikah, alangkah baik ketika belajar tentang beberapa ketentuan nikah, beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menikah. Ini ringkas saja ya, ini materinya sangat ringkas ya, tidak panjang ya. Baik, langsung aja. Yang pertama, di part 1 ini materi nikah ya. Ini adalah siapapun yang menghendaki untuk menikah, maka alangkah baik untuk tidak melupakan niat daripada menikah ya. Di sini ada beberapa niat dalam ketika seseorang hendak menikah ya. Dalam pernikahan, niat yang pertama adalah nawaitu bihadzat tazwij mahabbatallahi azza wajal wa sa'ya fi taqsil waladi li baqa'i jinsil insi ya. Artinya yang akan menikah ini diniatkan ya. Saya niatkan pernikahan ini karena cinta kepada Allah dan mengupayakan untuk memperoleh anak agar manusia tetap eksis keberadaannya. Jadi niat yang pertama ini adalah niat cinta kepada Allah serta untuk memperoleh keturunan atau berlangsungnya manusia seperti itu. Kemudian niat yang kedua ya, ini adalah nawaitu mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taktsiri mubahatihi liqaulihi ya. Tanakahu takasaru fa ini ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Niat yang kedua adalah diniatkan pernikahan ini karena mencintai Rasulullah ya, untuk memperbanyak kebanggaannya. Nah, berdasarkan sabdanya, menikahlah maka kalian akan memperbanyak keturunan ya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian pada umat-umat terdahulu di hari kiamat. Jadi niat yang kedua ini adalah untuk niat mencintai Rasulullah, untuk memperbanyak keturunan yang keturunannya nanti yaitu akan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niat yang ketiga ya dalam menikah ya, niat yang ketiga ini adalah nawaitu biha dzat tazwij wa ma yasturu minni min qaulin wa fi'lin at-tabarruk ila akhirih ya. Di sini niat ini. Ya, jadi niat pernikahan yang ketiga ini adalah aku niatkan pernikahan ini dan apa yang akan keluar dariku perkataan dan perbuatan untuk tabaruk ya, tabaruk dengan doa anak soleh dan untuk mencari syafaat dengan kematiannya jika ia meninggal mendahuluiku. Jadi niat yang ketiga ini adalah tabaruk punya anak ya, anak yang solih, solihah untuk mencari syafaat ya, jika anak-anak kita itu meninggal dunia. Kemudian niat yang keempat ya, niat yang keempat ini adalah nawaitu biha dzat tazwijan nafsi ila akhirih ya. Aku niatkan pernikahan ini untuk menyenangkan ya, menyenangkan dan menghibur hati ya, dengan bergaul, memandang, bercumbu rayu serta menyenangkan hati dan sebagai penguat ibadah. Jadi niat yang keempat ini adalah niatnya untuk ya menghibur hati ya, bergaul, memandang, bercumbu rayu dan menyenangkan hati dan penguat ibadah ya. Kemudian niat yang kelima ya, niat yang kelima dalam sebuah pernikahan adalah nawaitu bihi tafriqul qalbi an tadbiril manzil wa taqaffuli ila akhirih ya. Saya niatkan pernikahan ini untuk mengkosongkan hati ya dari mengatur dan menanggung pekerjaan rumah ya. Dari sibuk memasak, menyapu, menggelar alas, membersihkan perabot dan menyiapkan sesuatu kehidupan lainnya. Ini diniatkan mengkosongkan hati dari mengatur dan menanggung pekerjaan rumah ya, seperti itu. Boleh. Kemudian niat yang keenam ya, ini niatnya adalah nawaitu bihi mujahadatin nafsi lahirihi ya. Jadi aku niatkan pernikahan ini untuk memerangi hawa nafsu dan melatihnya dengan menjaga, memimpin, memenuhi hak-hak keluarga, sabar atas akhlak istri ya, menanggung derita darinya, mengupayakan dan memperbaikinya, menunjukkannya jalan yang baik ya, berusaha keras untuk mencari rezeki yang halal, mendidik anak, meminta perlindungan Allah atas semuanya, meminta petunjuk ya, dan semuanya ini diniatkan sebelum kita menikah. Alangkah baik kita mengetahui hal-hal yang semacam ini.
Kemudian niat yang ketujuh ya niatnya banyak ya, tapi ini diantaranya 7 ya. Itu nawaitu hadza kullahu lillahi ta'ala, ini yang paling penting ya. Bahwa menikah itu niatnya untuk seluruhnya adalah karena lillahi ta'ala, karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi niatnya karena seluruhnya diniatkan karena nawaitu hadza kulluhu lillahi ta'ala. Niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu niat daripada dalam sebuah pernikahan. Baik, dilanjut untuk materi nikah yang part 2 ini adalah yang pertama, sebelum menikah ya, alangkah baik ketika seseorang itu sebelum menikah tahu dulu ya dasar pernikahannya. Ini satu diambil dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya. Ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu ya, yang telah menciptakanmu dari diri yang satu ya, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya itu Dewi Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta ya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini dasar yang pertama daripada jodohan ya, atau pernikahan. Dasarnya banyak ya, cuman ini kita ambil satu aja ya. Kemudian hadis Rasul ini yang kedua. Ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija ya. Rasulullah bersabda, wallahu a'lam bimuradi ya. Wahai para pemuda ya, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah ya, ini menanggung nafkah, hendaknya dia menikah ya. Hendaknya dia menikah. Siapa yang udah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa ya, berpuasa ya. Karena puasa itu bisa menjaga menjadi tameng atau benteng syahwat baginya, hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini dasar daripada pernikahan ya. Jadi satu diambil dari ayat Al-Quran, satu dari hadis Rasul ya. Dasarnya banyak, cuman ini kita ambil cuma 2 aja ya. Jadi sebelum kita menikah, kita udah tahu ya bahwa dasar menikah itu lillahi ta'ala, dan dasarnya ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Baik, kita lanjut ya, dilanjutkan. Selanjutnya sebelum kita menikah ya, sebelum seseorang menikah, maka perlu sekali untuk mengetahui diantaranya adalah ada burojul ma'azzaujati ya, tata krama ya laki-laki beserta dengan istrinya ya, ketika dengan istrinya. Ini kita pakai yang ini aja. Ada burojul ma'azzaujati ya, ini khusnul usrah yang pertama, dan dilanjutkan lahirihi untuk meringkas ya. Jadi adab suami terhadap istri ini ada dalam kitab Adabuddin ya, karya Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali, bahwa adab suami ya terhadap istrinya ini ada 10 ya. Jadi laki-laki yang akan menikah ya, ini perlu ketahui ya, biar nanti di pernikahannya itu sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah berinteraksi dengan baik ya. Jadi seorang suami ini wajib berkomunikasi, berhubungan dengan istrinya dengan baik. Kemudian bertutur kata yang lembut ya. Jadi suami itu wajib ya, ketika berbicara dengan istrinya ya, itu dengan lemah lembut ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan cinta kasih ya. Seorang suami harusnya bisa menunjukkan ya cinta kasihnya terhadap istrinya ya. Lalu bersikap lapang ketika sendiri ya. Jadi ketika dia lagi sendirian ya, itu harus lebih bersikap lapang, artinya lebih menerima kondisi yang ada. Kemudian tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahannya. Harusnya seorang suami ini lebih terbuka ya, lebih kuat ya
Jadi tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan-kesalahan istrinya. Kemudian memaafkan jika istri berbuat salah ya. Jadi suami itu jangan temperamen ya, pemarah. Kalau istri berbuat salah mohon dimaafkan ya. Lalu menjaga harta istri ya. Jadi kalau istrinya punya harta ya, ini juga suami wajib untuk menjaga harta istrinya. Terus tidak banyak berdebat ya. Seorang suami itu baiknya ya jangan terlalu banyak mendebat dengan istrinya ya. Karena debatan-debatan tadi ya nantinya akan memicu pertengkaran ya. Kemudian mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil ya. Jadi seorang suami ini tidak boleh bakhil terhadap istrinya. Terkadang suami itu ya brol-brol enak aja ngeluarin duit untuk kebutuhan diri dan orang lain, tetapi mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istrinya itu bakhil ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi tata kramanya atau adabnya adalah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil. Kemudian memuliakan keluarga istri ya, ini ya. Jadi seorang suami itu wajib ya memuliakan keluarga istri, ibunya istri ya, bapaknya, kakak adiknya, saudara-saudaranya ya, keluarganya istri ini wajib dimuliakan oleh seorang suami. Lalu dia berikutnya adalah senantiasa memberi janji yang baik ya. Jadi suami itu hendaknya ya kalau menjanjikan sesuatu kepada istri itu yang baik-baik ya, dan tepati janjinya. Kemudian yang terakhir adalah selalu bersemangat terhadap istri. Jadi tunjukkan ya semangat tinggi kepada istrinya sehingga rumah tangga ini akan terbangun dengan bagus. Ini sebelum menikah ini perlu ya. Seorang laki-laki ini harus tahu ya adab suami terhadap istrinya. Jadi tidak ngawur seperti itu ya. Dilanjut ya, lalu ini perlu juga diketahui ya. Ini adabul mar'ah ma'a zaujiha. Sekarang kita balik, ini tata keramanya seorang istri terhadap suami. Ini suami juga wajib menerangkan ini kepada istrinya sebelum menikah, kepada calon istrinya. Dikasih materi ini ya biar sama-sama tahu ya. Satu, dawa mulhaya minhu. Ini saya skip baca Arabnya. Baik, langsung aja ya. Adab istri terhadap suami ini nanti ada 16 ya. Jadi adab istri terhadap suami itu ada 16 ya. Ini yang pertama adalah selalu merasa malu ya. Jadi seorang istri itu ya rasa malunya harus besar ya. Isinan ya. Tidak banyak mendebat suami ya. Jangan terlalu banyak bicara dengan suami ya. Mendebat sana sini ya. Kemudian senantiasa taat atas perintahnya. Ini yang penting banget ya. Jadi kalau dia sudah menjadi istri dari seorang suami, maka wajib taat atas perintah suami ya. Taat terhadap perintah-perintah yang baik seperti itu. Diam ketika suami sedang berbicara. Jadi kalau suaminya lagi berbicara ya, istri itu harus diam ya untuk mendengarkan. Kemudian menjaga kehormatan suami ya ketika ia sedang pergi ya. Lalu tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Ini juga harus dilakukan oleh seorang istri ya. Kemudian menjaga badan tetap berbau harum ya. Mulut berbau harum dan pakaian bersih ya. Menampakkan qanaah ya, nerima ya. Menampilkan sikap belas kasih ya, selalu berhias untuk suami. Memuliakan kerabat dan keluarga suami ya. Kemudian melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Jadi apapun kekurangan suami ya, istri itu harus bisa ya menghargai ya bahwa suaminya itu adalah suami yang utama seperti itu. Kemudian menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur ya. Sedikit banyak hasil kerja suami itu disyukuri ya. Jangan terlalu banyak menuntut ya. Kemudian menampakkan rasa cinta kepada suami ya kala berada di dekatnya. Jadi ketika istri itu berada di dekat suami ya, tunjukkan ya rasa cinta kepada suami. Lalu yang terakhir menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Pokoknya kalau di depan suami ya, istri ini wajib menampakkan rasa gembira. Lah inilah adab istri terhadap suami ya. Ini ada 16 kalau dicot total, dan adab suami terhadap istri ini ada 10. Baik ya, kita lanjutkan ya.
Kita lanjut untuk part 3 ya, masih materi nikah untuk part 3 ya. Ini masuk pada teknis ya. Teknis ketika seseorang akan melangsungkan akdu nikah ya. Akan melangsungkan akdu nikah ya. Ini perlu dilakukan ya. Perhatian ya, nanti sebelum melangsungkan akdu nikah alangkah baik apabila seorang pria calon suami itu melaksanakan sholat sunnah dulu ya 2 rakaat. Untuk sholat sunnahnya, tata caranya ada di video di channel ini ya. Nanti akan diberikan. Baik, ini contoh ya, contoh saja ya. Contoh ini untuk menjawabi ijab kabul ya, ada ijab dan ada kabul ya. Ini yang pertama adalah soal ini adalah ijab dan jawab ini adalah kabulnya ya. Contoh ya, zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka fulanah binta fulan bimahari mi'atu alfin rupiah Indonesia halan. Misalnya wali wanita atau mungkin yang sudah diwakilkan kepada bapak pengulu itu mengucapkan kata-kata, aku kawinkan dan nikahkan engkau dengan pinanganmu ya. Nama calon istri ya, dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Maka si pria ya, calon pengantin pria ini menjawab ya, ini namanya qabulnya ya. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ini jika menggunakan bahasa Arab, ini hanya contoh saja ya. Yang artinya saya terima kawin dan nikahnya ya dengan mahar yang telah disebutkan ya, dibayar tunai misalnya. Ini hanya sebatas contoh saja, bisa dipelajari ya lengkapnya seperti itu. Ini pada waktu pelaksanaan akad nikah ya, seperti itu ya. Baik, dilanjut. Ini doa ketika dipertemukan setelah akad nikah ya. Ini adalah waktu membaca doa ini ya sambil memegang ubun-ubun istri. Jadi setelah si calon suami atau si pria itu melangsungkan akdu nikah, maka disunahkan untuk ketika dipertemukan dengan istrinya setelah akdu nikah, ini sambil memegang ubun-ubun istri baca doa. Doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Jadi seperti itu. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Ini penting ya dibaca ya. Karena dalam rumah tangga biasanya watak-watak tidak baik itu akan muncul. Nah, ini mungkin salah satu manfaatnya adalah biar nanti istrinya itu watak-watak kotor atau watak-watak yang nggak baik itu bisa ditangani dengan baik seperti itu. Lanjut ya, dilanjut. Ini doa ketika akan mempergauli istri ya. Ini teknisnya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali lalu diteruskan membaca doa ini. Jadi sebelum suami itu berhubungan dengan istri ya, istri juga disuruh untuk membaca doa ini, tidak apa-apa ya. Jangan lupa sebelum berhubungan ya, mudah-mudahan anaknya soleh solihah ya, baca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana ya. Doa ini dibaca sebelum menggauli istri ya. Artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki atau bayi yang akan engkau anugerahkan kepada kami. Ini pengaruhnya gede ya. Biar nanti anak-anak kita, keturunan kita itu solih solihah. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir Masya Allah ya. Ini yang terakhir ini adalah doa ya,
doa pada waktu inzal ya, keluar mani tapi dibacanya dalam hati ya. Doa ini dibaca ketika seorang suami itu berhubungan dengan istrinya dan ketika keluar mani ya. Ini doanya adalah alhamdulillahilladzi ya khalaqa minal ma'i basyaron, yang artinya segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dari air mani. Ya, itulah beberapa ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nikah. Mohon maaf video ini belajar nikah ini diringkas saja ya, tidak terlalu panjang, hanya untuk ya minimal lah orang-orang yang mau menikah itu ada sedikit ilmu yang diketahui. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan mudah-mudahan yang masih jomblo cepat didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.